Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswa semua, pada perkuliahan pagi hari ini kita lanjutkan tentang manajemen peralatan elektromedik. Coba kita tolong diikuti satu persatu apa yang akan saya sampaikan. Coba Anda lihat di depan ada USG 4D. Artinya apa? Seorang elektromedis sudah bisa membayangkan bahwa USG 4 dimensi ini diperuntukkan untuk apa? Kardio atau kalau Doppler sampai level 4 dimensi mengetahui visualisasi gambar objek dari pasien. Kemudian harus terpikir juga berapa biaya untuk beli alat ini, harga perolehannya berapa. Juga harus terpikir di sini berapa biaya pemeliharaannya per tahun, dihitung berapa lifetime-nya. Itulah yang disebut manajemen. Kemudian dihitung lagi bagaimana cara membuat SOP pemeliharaan, SOP penggunaan. Di sana lihat, coba adik-adik semua lihat, ini ada transducer. Transdusernya bisa jadi 4 buah, ada TEE. Satu transducer ada yang harganya mendekati 1 miliar. Berarti sudah bisa dibayangkan berapa harga alat tersebut. Jadi ada yang 4D ini untuk merek tertentu, contohnya misalnya GE lah ya, saya ambil contoh langsung, itu bisa sampai 3,3 bahkan 3,5 miliar. Berarti biaya pemeliharaannya berapa? Itu sudah harus dihitung sejak awal, sejak alat itu belum dibeli, sudah harus diperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan saat pemeliharaan. Bagaimana memperlakukan alat ini? Yang lebih penting lagi, 1 hari dipakai untuk berapa pasien? Karena apa? Ini menyangkut strategi pemeliharaannya. Akan dilakukan kontak servis atau dilakukan pemeliharaan sendiri. Bagaimana memperlakukan agar alat ini bisa berfungsi baik, normal, sehat, pelayanan tidak terganggu. Tentunya harus diiringi dengan listrik yang bagus, UPS backup-nya apakah sudah bagus, groundingnya apakah sudah bagus, kestabilan listriknya apakah sudah bagus. Ini menyangkut keselamatan alat itu sendiri, baik dipakai atau tidak dipakai pada saat standby itu sudah butuh tentang persyaratan ini. Kemudian cara menggunakan harus hati-hati. Ini pengalaman, ada transducer dengan kabel yang panjang seperti ini, dan ini Anda lihat ada roda, berarti ada proses mobilisasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Hati-hati terhadap ini kabel. Begitu melewet sampai lantai ke lindes rodanya, kabel putus, transducer rusak. TEE sudah hampir 1 miliar. Transducer kardio itu sudah 350 juta. Apalagi kalau untuk proses-proses yang 4 dimensi tadi. Itulah yang harus diperhatikan sebagai elektromedis. Menghitung berapa kebutuhannya, bagaimana keselamatan kerjanya, bagaimana mengelolanya. Itu baru dilihat satu USG. Padahal di rumah sakit berapa total aset yang harus Anda kelola. Baik, coba kita lihat satu persatu. Dari sebelah kanan yang kiri itu adalah alat linek. Harga alat linek ini sudah sampai 53 miliar. Berapa pasien per hari, berapa tarifnya, bagaimana cara mengelola, berapa biaya pemeliharaan per tahunnya. Itu juga harus diperhatikan supaya rumah sakit tidak merugi di dalam pengelolaan peralatan-peralatan tersebut. Ini karena apa? Bukan hanya faktor berapa biaya pemeliharaan, berapa total loss atau downtime-nya, bukan itu yang kita timbangkan. Tapi juga dipertimbangkan lagi adalah bagaimana tentang keselamatan pasien. Karena pasien kalau sudah dilakukan terapi ini sudah terjadwal harus sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter-dokternya.
itulah hal-hal yang penting harus kita pahami, bahwa elektromedis tidak hanya sebatas memelihara, memperbaiki, tapi juga harus memperhitungkan bagaimana kos pendapatan, total kos biaya yang hilang. Itu harus juga dipertimbangkan di dalam pengelolaan tersebut. Oke ya. Jadi tolong elektromedis Indonesia cerdas membantu sakit supaya fungsi efektif, efisien, rumah sakit tidak merugi, pasien terselamatkan, pendapatan rumah sakit tidak turun, biaya rumah sakit bisa diturunkan. Itu adalah gambaran-gambaran yang harus oke, gitu kita lanjut saja. Terlalu asik Nah, kita lihat di depan. Ini adalah gambaran rumah sakit. Gambar yang sebelah kiri itu bentuknya gedung rumah sakit dari pondasi sampai lantai. Di dalamnya isinya apa? Ini adalah terintegrasi dari lantai bawah, dari parkiran. Kemudian Anda lihat ada manajemen gas medis. Manajemen gas medis itu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara menghitung kebutuhannya. Bila terjadi sesuatu insiden, bagaimana cara mengatasinya. Gas medis itu oksigen aja sudah dibagi 3. Ada yang liquid pakai tabung, ada yang menggunakan tabung O2, ada yang menggunakan oksigen generator. Bagaimana? Dari ketiga itu kita pilih mana yang paling efektif, mana yang harus kita persiapkan pada saat darurat. Kebutuhannya berapa, pasiennya berapa, yang tersedia berapa oksigen itu. Kesiapan tersebut, apalagi kita sudah berpengalaman pada masa COVID kemarin. Jangan sampai terjadi kekurangan oksigen, pemasoknya tidak ada, sementara oksigen generator tidak kita miliki. Solusinya harus seperti apa? Kita harus bisa menghitung berapa kebutuhan oksigen. Padahal gas itu tidak hanya oksigen, ada udara tekan, ada vakum medis, ada N2O, ada CO2, semuanya harus dihitung supaya pelayanan tidak terganggu. Itu baru manajemen gas. Kemudian di atasnya, gas itu dikirim kemana? Ke OK, ASU, PICU, NICU, Bangsal. Jaraknya berapa? Jangan sampai dari satu ke tempat lain dengan jarak tertentu, pipanya, distribusinya itu terlalu kecil, flow-nya di sini rendah, tekanannya rendah, begitu dipasang ventilator, begitu dipasang HFNC ke pasien itu tidak mencukupi tekanan maupun flow-nya. Itu juga harus dihitung kapasitasnya. Itu ada ilmu tersendiri tentang pengelolaan dan manajemen gas medis. PMK-nya juga sudah ada. Jadi elektromedis juga penting sekali mempelajari hal-hal seperti itu. Kemudian di atasnya kita lihat ada bangsal. Bangsal satu pasien di ICU 1. Ada bed pasien, ada pendan, ventilator, defibrilator, siring pan, infus pump, hipohipertermia. Satu bed itu satu pasien butuh berapa peralatan yang dibutuhkan? Daya listriknya berapa? Tingkat resikonya bagaimana? Apakah ini termasuk yang harus ditopang full 100% dengan mati? Listrik tidak boleh mati sama sekali karena apa? Menyangkut life support, kehidupan langsung terhadap pasiennya. Nah, hal-hal itulah kita harus care betul bagaimana mengelola kebutuhan gas dan listriknya. Listriknya memenuhi syarat apa belum? UPS-nya sudah tersedia berapa? Pada saat PLN mati, sebelum genset UPS bekerja, gensetnya juga diperhitungkan mampu mengcover seluruh rumah sakit atau hanya bagian tertentu. Itu juga harus dihitung. Pertanyaannya lagi, berapa jumlah genset yang ada di rumah sakit? Bagaimana saat PLN mati, gensetnya tidak ada backup, gensetnya mati juga. Berarti harus diperhitungkan, genset tidak boleh satu, berarti membutuhkan backup lagi. Itu hal-hal seperti itulah yang harus dipahami oleh elektromedis kita semua termasuk saya. Kemudian kita lihat ini ada ruang OK. Di dalamnya ada siam.
Di atasnya ada lampu operasi, sampingnya ada mesin anestesi. Kemudian cukup sampai di situ? Tidak. Heating, ventilation, air conditionernya, listriknya harus diikuti. Berapa? Harus diikuti. Berapa kelembaban? 60% tercapai? Flow-nya berapa? 13 tercapai? Tekanan ya. Kemudian suhunya tercapai enggak? Suhu yang dibutuhkan 22 derajat Celcius dengan flow. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Berapa total aset yang ada di ruang OKA, itu akan menjadi pengelolaan yang harus diperhatikan. Baik, kita lihat lagi. Ini satu ruang OKA. Coba perhatikan satu-satu. Ada meja. Berapa harga meja? Bagaimana cara memelihara meja? Apalagi sekarang ada TKDN. Sudah memenuhi syarat apa belum? Kita wajib TKDN. Apakah yang TKDN sudah memenuhi persyaratan keselamatan kerjanya ini? Walaupun ada regulasinya harus membeli TKDN. Kita ingat, meja itu menyangkut keselamatan secara langsung. Ya, pada saat orang sedang dioperasi di situ, bila mejanya tidak bagus, tahu-tahu down, sudah, karena kualitasnya belum teruji, itu menjadi pertimbangan. Kalau pakai TKDN setuju Pak Buat, saya setuju. Yang harus diperhatikan bukan setujunya atau yang diiyakan, tapi persyaratan kualitas safety-nya juga harus diperhitungkan. Ya, kemudian di atasnya ada lampu, ada kamera. Sebagai contoh operasi-operasi besar, operasi ginjal, operasi hati, operasi saraf dan lain sebagainya membutuhkan waktu yang panjang, bisa 6-8 jam. Jangan sampai operasi belum selesai ada trouble karena kualitas lampunya yang kurang bagus, mati. Itu resikonya sangat tinggi. Jangan sampai ini tidak terukur panjang gelombangnya 160.000 lux dengan pencahayaan 5.000 derajat Kelvin tercapai, tapi itu diabaikan. Akhirnya apa? Panasnya terlalu tinggi, tidak cool mirror, tidak free shadow. Yang beresiko adalah usernya yang di bawahnya yang akan kena panas secara terus-menerus langsung kepada kepala. Itu juga harus diperhitungkan. Betul nggak panjang gelombangnya sesuai, tidak panas, tidak ada bayangan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian sebelah kanannya itu ada pendan. Pendan ini menggantikan beberapa alat, beberapa berangkat. Coba kalau tidak ada pendan, pasien monitor sudah butuh berangkat, ESU sudah butuh berangkat, kelengkapan aksesoris sudah butuh berangkat. Ini kita lihat di situ ada pendan menggantikan berapa. Kemudian di sini listrik yang harus menggunakan ada 3, yang warna putih, warna hijau maupun warna merah. Jadi ada yang boleh mati saat PLMT, ada boleh menunggu saat genset hidup, ada yang betul-betul hidup secara terus-menerus. Listrik yang di level warna merah. Kenapa? Dia ada life support terhadap pasien secara langsung. Kemudian di sini ada mesin anestesi. Anestesi listriknya mati, berpotensi ini mengganggu pasien, berarti listriknya harus terus-menerus. Juga dihitung berapa daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan semua perabot dan yang ada di ruang tersebut. Belok ke sebelah kiri ada hermetic door. Haruskah menggunakan hermetic door? Harus. MOT juga harus. Kondisi saat ini yang diperhitungkan bukan lagi berapa biayanya, tapi justru yang pertama adalah bagaimana keselamatan kerja pasien tersebut. Sehingga hal-hal ini menjadi sangat penting. Ada MOT, bisa mengontrol HVAC, bisa lampu, bisa pintu di dalam satu sistem. Itu menjadi solusi saat ini. Berarti teknik elektromedik harus mampu, tidak hanya alat-alatnya saja, tapi sarana prasarana yang dibutuhkan. Harus dipahami salah satu alat gagal tidak ada artinya investasi yang mahal. Satu ruang OKA untuk OKA mayor, untuk OKA bedah jantung dan lain sebagainya, nilainya sudah di atas 25 miliar rupiah.
Jangan sampai rumah sakit merugi gara-gara apa? Listriknya mati, gara-gara AC-nya mati, gara-gara sistem groundingnya tidak berfungsi, anestesinya tidak punya backup, sehingga ini tidak beroperasi. Itu harus kita pahami sejak awal. Langkah berikutnya, di sana ada ventilator, kemudian ada juga untuk menghitung kedalaman tidur dari pasien yang sedang dibius. Itu menggunakan yang sudah include di mesin anestesi atau ada alat perangkat lain, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ada pasien monitor, harus diingat kabel pasiennya ini karena apa? Ini harus terintegrasi ke ICU. Saat pasien sudah selesai dilakukan operasi, dikirim ke ICU, di sana ada menggunakan pasien monitor dilengkapi ETCO2 dan lain sebagainya. Artinya yang digunakan di ruang OK, pasien monitornya harus matching dengan di ruang ICU supaya hemat bahan-bahan medis yang konsumibelnya harus dibuang, harus dimanfaatkan di ICU, tidak harus mengganti transducer baru. Karena apa? Harganya cukup mahal, apalagi sampai sensor-sensor SpCO2. Jadi penghematan itu harus dimulai saat perencanaan. Salah beli, salah perencanaan, biayanya sangat tinggi yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Gitu ya gambaran. Kemudian Anda lihat di sana ada pasien, ada dokter, ada peralatan. Harus dilihat. Di sini ada tahanan manusia yang dewasa 4 ohm, yang anak-anak 2 ohm. Berapa grounding yang Anda siapkan? Adakah di bawah 2 ohm? Karena apa? Jika terjadi kebocoran harus dihati-hati, jangan sampai groundingnya lebih tinggi tahanannya daripada pasien. Efeknya apa? Jika terjadi kebocoran arus, justru malah pasiennya yang menjadi grounding. Itu harus betul-betul diukur menyangkut keselamatan kerja yang ada di sini. Kalau pasiennya kesetrum, berarti dokternya juga kesetrum. Nah, itu harus dipahami semua. Apalagi di dalam satu ruang OK ada beberapa alat, semuanya menggunakan sistem inverter, berpotensi adanya noise harmonic. Itu juga solusinya harus dipertimbangkan kembali. Anda nanti ikuti materi saya tentang kelistrikan medis, itu akan dibahas di sana. Baik, coba Anda lihat pendan tadi pengganti dari peralatan berangkat yang begitu banyak. Ingat, berangkat itu ada rodanya, satu berangkat rodanya 4. Kalau tidak ada pendan, adalah menggunakan berangkat tersebut. Bisa untuk surgery, ESU, pasien monitor, instrumen, semua ada di sana. Berapa berangkat yang ada ya di dalam ruang OK? Potensinya apa? Akan menimbulkan invensi nosokomia. Karena apa? Di situ roda berputar, di situ ada basah kotor, berpotensi bakteri ngumpul di sana. Tidak serajin membersihkan yang lain, karena roda-roda itu kemungkinan kecil untuk selalu tersteril. Makanya ini pendan adalah salah satu solusi menjawab seperti tadi. Tapi pendan yang memenuhi syarat, konektor gasnya tercukupi dari O2, udara tekan, N2, OAGSS itu harus ada, termasuk vakumnya. Jadi harus memenuhi. Listriknya juga sama. Listriknya berapa watt yang dibutuhkan di sana, pendan tersedia berapa, kontak, stop kontak yang ada, sesuaikan kebutuhan peralatan yang ada di ruang OK. Itu harus diperhitungkan. Gambarannya adalah satu ruang OK itu sampai 10 kVA. Berarti daya yang ke sana harus mampu. Kemudian dari 10 kVA itu berapa stop kontak, disesuaikan dengan jumlahnya. Misalnya minimal 12 alat. Itu misalnya seperti itu. Kecuali stop kontak untuk siam itu memang tersendiri, jangan dipendan. Itu tembok tersendiri. Nah, hal-hal tersebut tolong direncanakan sejak awal. Kemudian listrik ini kita lihat. Bagaimana PLN masuk trafo? Dari trafo step down, trafo itu baru dikirim ke peralatan.
Jika trafo PLN gagal, suplai PLN harus diganti genset. Berarti gensetnya harus dipelihara rutin. Siapa yang melakukan, SOP-nya seperti apa saja yang dilakukan, dan berapa kali di dalam 1 bulan sekali melakukan, berapa jam dicatat. Potensinya genset rusak. Bagaimana dengan backup genset? Ada lagi UPS, karena apa? Sebelum genset siap, pasti ada down, lampu mati. UPS-nya mampu menghandle pada saat peralihan dari PLN ke genset. Dibutuhkan waktu kurang lebih kalau menurut standar akreditasi 10 detik. Yaitu udah 10 detik. Hati-hati beli UPS. Karena UPS ada barang yang harus diganti rutin, penggantian baterai selama 3 tahun sekali, itu cost, biaya harus diperhitungkan. Kalau kebutuhannya 10 detik, tidak harus membeli UPS yang sampai 1/4 jam. Harus bijak di dalam pemilihan barang. UPS itu ada 3, ada yang offline, ada yang online, ada yang interaktif. Mana yang paling sesuai untuk kebutuhan rumah sakit Anda, mana yang paling sesuai untuk kebutuhan ini harus diperhitungkan sejak awal. Mana yang harus online, tentunya adalah peralatan dengan daya rendah. Mana yang harus offline, peralatan dengan daya tinggi. Mana yang harus interaktif, ini UPS yang sangat canggih, sangat mahal. Ini diperlukan untuk apa? Tingkat urgensinya seperti apa? Dan sistem groundingnya harus di bawah 2 ohm. Kalau elektromedik rekomendasi saya adalah 0,2 ohm. Itu yang terbaik. Nah, kemudian panel boxnya di maintenance Pak, enggak, berapa kali di dalam 1 tahun. Kalau di sini tidak di maintenance, berpotensi setiap hari digunakan ini akan terjadi kendor baut, menimbulkan ngepong, dayanya menjadi naik turun, tegangannya bisa berubah-ubah, bisa jadi RST-nya berubah-ubah sehingga tidak balan atau unbalancing, menimbulkan kerusakan kepada peralatan-peralatan yang menggunakan listrik. Jadi listrik yang siap konsumsi adalah yang seperti tadi. Dari PLN ada backup genset, genset ada backup genset lagi, tidak cukup 1 genset, kemudian ada UPS. Backup genset digunakan untuk yang life support yang berhubungan langsung dengan pasien sehingga pasien terselamatkan. Kalau genset utama untuk yang semua harus dibedakan mana genset utama dan genset backup. Baik, adik-adikku semuanya, tolong lebih semangat belajarnya, diulang lagi. Anda adalah akan menjadi prajurit negara di bidang alat elektromedik. Anda harus bisa menguasai teknik ini karena apa? Untuk efektivitas uang negara. Kalau kita tidak meningkatkan skill, efeknya apa? Biayanya tinggi, keuangan mestinya bisa diefektifkan, justru malah untuk melakukan pekerjaan yang mestinya tidak dilakukan. Itu biayanya besar. Tolong skill itu ditingkatkan. Kemudian kita lihat tadi, ada oksigen. Oksigen itu ada yang dari ocor nih, oksigen generator, ada panel kontrol, ada oksigen dari liquid dan oksigen dari tabung. Mana yang paling tepat? Semuanya dibutuhkan di rumah sakit. Justru manajemen gas itulah yang harus Anda kuasai. Karena apa? Keselamatan pasien di sini. Dari bangsal ICU, PICU, NICU, OK, IGD ini mutlak butuh oksigen dan udara tekan. Terutama adalah pasien-pasien yang memang betul-betul gagal nafas. Tolong dihitung berapa kebutuhan oksigen per hari, berapa stok oksigen dalam 1 minggu. Itu betul-betul harus dihitung, pemasoknya dari mana, kemudian backup pemasok dari mana, kesiapan oksigen generatornya seberapa banyak, mampu untuk berapa pasien. Itu harus betul-betul diperhitungkan. Nah, ini dari semua oksigen itu juga masukkan konektor-konektor itu di dalam pendan. Hati-hati beli pendan. Pendan yang memenuhi syarat mutu listrik dan konektor gasnya harus terpenuhi. Mau yang berapa berapa lengan, itu juga harus diperhitungkan betul-betul. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah sakit. Ini juga ada
tentang vakum medis dan udara tekan. Kompresornya sejauh mana oilless atau non oilless. Itu juga harus dihitung. Siapa yang mengerjakan, siapa yang memelihara, SOP-nya sudah dibuat apa belum, orangnya punya kompetensi atau tidak. Kalau belum punya kompetensi tentang gas dan oksigen itu, gas dan vakum medis, tolong Anda ikutilah training. Supaya apa? Memenuhi persyaratan mutu, tahu kompetensinya, tahu tingkat resikonya. Tidak sama dengan di luar rumah sakit. Manajemen gas di sini sangat mutlak. Kebutuhan gasnya terus menerus. Jangan sampai ada kebocoran gas, kita justru tidak tahu. Pemborosan yang luar biasa dengan resiko yang sangat tinggi. Itu tentang gas. Jadi ada panel kontrol, ada vakum, ada kompresor, ada tekanan monitor yang harus ditekan, tekanan yang harus dimonitor. Maaf, itu juga harus diperhitungkan betul. Tenaganya harus punya kompetensi dan bersertifikat. Itu adalah gambaran-gambarannya. Ini juga ada faktor CSSD. Baik, nanti akan kita sambung lagi bagaimana manajemen kamar OKA, apa peranannya dari CSSD. Karena apa? Di rumah sakit, di ruang OKA tidak hanya butuh manajemen OKA, tapi CSSD. Di sana ada kebutuhan linen, kebutuhan sterilisasi instrumen dan lain sebagainya, itu ada tata kelola sendiri di CSSD. Sementara CSSD itu butuh air RO, butuh listrik, butuh steam uap, butuh kompresor. Ini yang melakukan siapa? Suplainya dari IPSRS. Siapa? Ya kita sebagai teknisi rumah sakit. Nah, nanti akan kita kupas lagi bagaimana mempelajari tentang manajemen kamar OKA, mempelajari sarana dan prasarana pendukung dari ruang OKA, supaya kita tidak gagal paham. Anda harus mengetahui hal-hal sampai sedetil itu. Jadi buat adik-adik mahasiswa semua, Elektromedis Indonesia, jadi manajemen dalam ruang OKA itu tidak simpel, tidak sesimpel ruang yang di OKA saja. Peralatan-peralatan di ruang OKA saja itu tidak cukup, tapi menyangkut sarana penunjangnya apa? Dari listrik, HVAC, sama dari instrumen yang dikelola CSSD, kemudian dari sistem security-nya itu ada yang di sana, termasuk farmasi, radiologi, laboratorium, itu ada di kebutuhan di ruang OKA. Jadi tidak hanya cukup peralatan-peralatan yang ada di dalam ruang OKA saja. Oke, nanti kita lanjut tentang manajemen berikutnya. Tolong diikuti supaya Anda tidak gagal paham. Belajarlah secara total. Terima kasih pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.